guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Hairani Nasution dengan NIM 41933111044 dari kelas PSPMF 2019. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft PowerPoint dan menu-menu apa saja yang terdapat di dalamnya. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Halomon Siregar SPD MSc. Nah, langsung saja bagaimana cara kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, pertama-tama marilah kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint terlebih dahulu. Nah, setelah muncul tampilan seperti di layar saya ini, maka saya akan menjelaskan secara garis besar apa sih menu-menu yang terdapat di dalam Microsoft PowerPoint dan juga kegunaannya. Nah, pada menu yang pertama itu pada file. Nah, di dalam file ini terdapat banyak juga pilihan pengaturan. Yang pertama ada save. Save ini berguna untuk menyimpan file yang telah kita buat di dalam PowerPoint. Kemudian di sini ada Save As untuk menyimpan file yang sedang dibuka ke dalam folder yang diinginkan dan kita juga bisa mengubah namanya. Kemudian di sini ada Open untuk membuka file PowerPoint yang terdapat di dalam penyimpanan atau yang sudah ada. Di sini ada Close untuk menutup jendela PowerPoint. Kemudian di sini ada New berguna untuk membuka jendela atau halaman PowerPoint yang baru. Kemudian ada Print untuk mencetak file atau dokumen. Kemudian ada Save and Send untuk membagikan file ke orang lain melalui email. Kemudian di sini ada menu Option dan Exit. Nah, pada Option ini adalah menu yang berisi pengaturan lanjutan dari file PowerPoint yang sedang kita buka. Kemudian ada Exit untuk keluar dari program Microsoft PowerPoint. Kemudian di sini kita masuki pada menu Home. Nah, pada menu Home ini juga terdapat banyak ya. Yang pertama, ada clipboard, ada slides, ada font, ada paragraph, ada drawing, dan ada editing. Nah, pada clipboard ini ada di sini menu icon paste. Nah, paste ini berguna untuk menempelkan hasil copy. Kemudian di sini ada cut untuk memotong teks atau objek yang kita pilih. Kemudian di sini ada copy untuk menggandakan teks. Kemudian di sini ada format painter untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Nah, di sini ada slide. Pada slide ini ada terdapat new slide untuk menyimpan slide yang baru. Lalu ada layout untuk menentukan tata letak slide. Kemudian ada font. Font berguna untuk memilih jenis huruf. Dan nanti di sini ada font size, grow font, string font. Nah, seperti itu. Di sini ada menu B, ini adalah bold untuk menebalkan teks yang kita pilih. Kemudian di sini ada italic untuk memiringkan teks pilihan. Kemudian ada di sini underline untuk memberikan garis bawah pada teks. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada paragraf. Di sini juga ada drawing dan ada editing. Nah, kita masuki pada menu insert ya. Pada menu insert ini juga banyak, ada tables, image, illustration, ada link, text, simbol, dan media. Yang pertama ada table untuk membuat atau menempatkan tabel pada slide, kemudian ada picture untuk menyisipkan gambar pada slide, kemudian ada clip art untuk menyisipkan gambar pada slide, ada screenshot untuk men-screen atau menangkap layar, kemudian ada foto album, kemudian ada shapes, ini untuk membuat bentuk atau guna melengkapi slide presentasi agar terlihat lebih menarik dan indah. Nah, di sini nanti banyak ini ya bentuk-bentuk shape ini. Kemudian ada smart art.
Ini untuk menampilkan visualisasi dalam bentuk diagram. Kemudian ada chart untuk menyisipkan dan menempatkan grafik pada slide. Kemudian nanti sini ada hyperlink untuk menghubungkan antara satu bagian ke bagian yang lainnya atau antara slide satu sampai dengan slide yang lainnya. Kemudian di sini ada text box. Nah, text box ini untuk menyisipkan teks yang secara langsung tidak dilengkapi dengan bingkai. Kemudian ada head and footer untuk menempatkan atau menyisipkan footer dan nomor halaman pada slide. Kemudian di sini ada word art untuk variasi teks dengan tampilan yang lebih menarik. Kemudian di sini ada date and time untuk menempatkan atau menyisipkan tanggal dan waktu pada slide. Kemudian ada slide number, object, equation, symbols, videos, audio. Nah, banyak ya. Kemudian kita masuk pada menu desain. Pada menu desain ini hanya terdapat 3. Yang pertama page setup, themes, kemudian ada background. Nah, pada page setup ini berguna untuk mengurutkan slide. Kemudian ada slide orientation untuk mengorientasi slide. Kemudian ada tema. Nah, tema ini untuk menampilkan slide presentasi yang lebih menarik. Nah, banyak background atau tema-tema PPT di sini ya yang dapat kita gunakan untuk mempercantik atau memperindah tampilan slide kita. Kemudian nanti di sini ada background untuk mengatur atau memilih motif latar belakang pada slide. Kemudian kita masuk pada menu transition. Pada transition ini juga terdapat 3. Yang pertama preview, transition to the slide, dan timing. Nah, pada transition to the slide ini itu berguna untuk memberikan slide pada perpindahan slide yang dibuat. Nah, misalnya dari slide 1 ke slide 2, nah seperti apa yang mau kita buat bisa satu-satu bisa kita lihat ya. Nah, kemudian ada sini ada sound dan duration. Nah, itu berguna untuk memberikan efek suara dan waktu perpindahan slide. Kemudian kita masuk pada animation. Nah, pada animasi itu terdapat 4 juga. Yang pertama ada preview, animation, advanced animation, dan timing. Nah, pada preview ini itu berguna untuk melihat hasil dari animasi yang kita buat untuk slide kita. Kemudian ada animation atau animasi, itu untuk memilih animasi bagi objek yang ada pada slide yang terdiri dari animate dan custom animation. Kemudian ada animation pane. Nah, ini berguna untuk menampilkan jenis animasi yang telah kita buat. Terus nanti ada add animation. Nah, ini untuk menambahkan jenis animasi pada objek yang ada pada slide. Kemudian kita masuk kepada menu slideshow. Pada menu slideshow ini terdapat 3, yaitu start slideshow, setup, kemudian monitor. Yang pertama pada start slideshow. Nah, di sini ada from beginning. Nah, ini berguna untuk menjalankan slide mulai dari posisi awal hingga akhir slide. Kemudian ada from current slide. Nah, ini untuk mengatur sendiri urutan slide presentasi sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian ada broadcast slideshow. Nah, ini berguna ini ada custom slideshow. Nah, ini berguna untuk mengatur sendiri urutan slide presentasi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada setup slideshow untuk mengatur tampilan slide. Kemudian ada hide slide untuk menyembunyikan slide yang kita inginkan. Kemudian ada rehash timing untuk mengatur halaman yang tampilan slide dengan menggunakan waktu tertentu sehingga slide disajikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, di sini ada record slideshow, merekam. Nah, banyak ya. Kemudian kita masuk ke review. Pada review ini juga terdapat 3, proofing, language, comments, compare. Oh, ada 4 dan ini compare. Ada 4 ya.
Yang pertama pada proofing. Proofing ini berguna untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang ada di dalam slide yang telah kita buat. Nah, kemudian di sini ada language atau bahasa ya. Kemudian di sini ada comment untuk memberikan catatan pada slide yang kita buat. Kemudian ada compare untuk compare ini ya. Kemudian nanti di situ ada protect ya. Protect ini berguna untuk melindungi slide presentasi yang kita buat. Untuk melindungi. Kemudian ada view. Nah, pada view ini terdapat 7 ya. Yang pertama ada presentation views, ada master views, ada show, zoom, colors atau grayscale, window, dan macros. Nah, di sini pada presentation views ada normal ya. Normal itu berguna untuk menampilkan secara lengkap outline presentasi, isi slide, dan catatan pada slide tersebut. Kemudian ada slide sorter. Nah, di sini untuk menampilkan secara keseluruhan dari slide yang kita buat dalam bentuk miniatur. Kemudian ada notice page untuk menampilkan slide lengkap dengan catatan atau keterangan tambahan dari setiap slide. Nah, catatan ini kita gunakan untuk membantu dalam memberikan penjelasan dari setiap poin atau bagian pada slide. Nah, kemudian di sini ada reading views, slide master. Nah, ini berguna untuk menempatkan dan menambahkan sesuatu baik teks maupun objek yang akan ditempatkan pada setiap slide yang akan kita buat. Kemudian di sini ada notice master, ada ruler. Ruler ini berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan garis tabulasi. Kemudian di sini ada zoom untuk memperbesar atau menentukan pengaturan ukuran jendela kerja. Kemudian ada sini fit to window untuk menentukan tampilan slide presentasi dengan tampilan menyesuaikan dengan jendela PowerPoint. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat slide baru pada PowerPoint. Nah, caranya pertama bisa kita dengan langsung mengklik ini new slide pada menu home. Nah, otomatis maka dia akan muncul slide baru di bawahnya. Nah, bisa juga dengan menekan Ctrl Ctrl plus M. Nah, dia akan tampil juga slide barunya. Bisa juga dengan kita klik kanan, nanti di sini ada new slide atau duplicate slide. Nah, new slide. Nah, dia akan muncul juga ya slide baru. Nah, kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menambahkan gambar dan shape pada PowerPoint. Yang pertama, nah, sini bisa kita buat atau kita masukin gambarnya dengan kita pilih menu insert, kemudian kita pilih picture. Nah, otomatis akan beralih ke dokumen ya, ke picture. Nah, di sini bisa kita pilih gambar apa yang kita inginkan untuk kita tambahkan di dalam PowerPoint kita. Nah, atau bisa juga dengan foto album, new foto album itu juga bisa. Kemudian di sini juga ada tampilan nih picture. Nah, di sini langsung diarahkan untuk kita dapat memilih gambar yang kita inginkan itu ditambahkan. Kemudian kita untuk menambahkan save ya, save atau bentuk. Nah, itu bisa juga dari insert ini, kemudian save. Nah, di sini banyak bentuk-bentuk yang bisa kita taruh ya pada slide ini, pada PowerPoint. Bisa kita pilih apa aja, misalnya ini. Nah, akan muncul dia tampilan seperti ini. Seperti itu. Dari home juga bisa, nanti dari sini ini ada save-saves-nya. Nah, bisa kita klik ini tanda panah ke bawah, ini akan muncul slide save-saves-nya atau bentuk-bentuknya yang kita inginkan, bisa kita pilih. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menambahkan background pada PPT. Nah, caranya itu yang pertama, kita masuki menu desain. Nah, di sini ada themes atau tema nih. Banyak tema-tema yang bisa kita pilih. Nah, terserah
teman-teman mau memilih tema yang mana yang diinginkan, misalnya seperti ini. Nah, akan muncul dia temanya. Kita hapus dulu ya. Nah, tahu juga bisa cara kita merubah backgroundnya itu dengan kita klik kanan satu slide, kemudian kita pilih format background. Nah, di sini banyak, kita bisa memilih misalnya solid file. Ini kita bisa memilih gambar, warna yang kita inginkan. Nah, dia berubah jadi warna orange. Kemudian ada gradient fill. Ini cara kita, ini bisa kita atur gradiennya. Kemudian ada picture or texture fill. Ini juga bisa. Terus pattern fill. Nih, bisa kita pilih. Misalnya garis-garis. Nah, akan berubah dia di PowerPoint garis-garis. Nah, seperti itu. Seperti itu cara kita menambahkan background atau latar pada PowerPoint yang kita inginkan. Kemudian bagaimana sih cara menambahkan transisi pada PowerPoint? Nah, caranya itu pertama, tunggu ya, kita tambah dulu slide-nya. Misalnya sini kita klik. Dari sini aja. Misalnya sini kita masukin, misalnya ya, nama saya. Nih. Kemudian di sini misalnya saya tulis NIM saya. Nah, caranya itu yang pertama kita klik transition. Nah, bisa kita pilih yang mana yang kita inginkan, misalnya ini atau ini. Kita coba yang ini ya. Nah, dia nanti dari slide 1 ke slide 2, maka dia akan muncul transisi seperti random bars tadi ya. Seperti itu, nanti akan kita coba pada slideshow ya. Kemudian saya akan mempraktikkan animation, bagaimana cara membuat animasi. Nah, pertama kita harus mengklik ini, harus ada teksnya, kemudian kita klik ininya, garisnya, baru bisa kita dapat memilih kita ingin menggunakan animasi yang mana. Misalnya kita akan coba save. Nah, seperti itu dia. Atau ini, fly in dari bawah. Atau ini, bisa. Kemudian ini juga pada NIM-nya ini. Bisa kita pilih. Banyak ya, nih pilihannya. Bisa kita pilih misalnya, nih, Twitter. Kita coba slideshow ya. Nah, itu tadi adalah contoh transisinya. Nah, kemudian kita coba animasinya. Tuh. Ya, seperti itu dia animasinya akan keluar pada slideshow-nya nanti setelah kita slideshow. Kemudian, bagaimana sih cara mengembangkan menyimpan file pada PowerPoint? Nah, cara menyimpannya gampang saja, langsung kita klik file, save. Nah, bisa kita pilih mau kita letakkan di mana, misalnya dokumen. Ini kita ubah namanya, misalnya tuh juga bisa kita save. Dari sini juga bisa langsung dari menu, dari icon, langsung nanti dari icon save yang ada di atas. Maaf. Nah, ini dari sini bisa langsung kita save. Nah, seperti itu. Kemudian cara mengekspor file PPT menjadi sebuah video. Nah, itu bisa kita lakukan dengan caranya pertama kita klik menu file di atas ini. Kemudian kita pilih
save and send, kemudian kita pilih create video, terus computer and HD display, kemudian kita pilih yang pertama ini, kemudian kita pilih create video. Nah, dia akan tersimpan pada video, nanti kita save ya. Kita buka coba ya dari dokumen. Nah, ini dia. Nanti dia akan keluar dengan ini. Dia akan muncul di tempat di dokumen yang mana kita inginkan ya, dengan format .wmv. Nah, seperti itu. Kemudian cara membuat animasi bergerak. Nah, cara membuat animasi bergerak kita bisa coba dengan contohnya, pertama kita tambahkan slide dulu. Pertama kita tambahkan gambar. Kita mau bikin animasi yang bergerak atau berjalan. Nah, di sini saya pilih gambar kupu-kupu ya. Nah, kita akan buat kupu-kupu ini untuk bergerak atau berjalan. Nah, dari animation, kita bisa pilih pertama darken. Kemudian kita bisa pilih nih, kita ingin dia kupu-kupunya bergerak seperti apa. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, saya paparkan dan saya praktekkan, dan saya juga telah contohkan, telah saya jelaskan juga menu-menu pada PowerPoint ini. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan dan menonton dapat untuk mengetahui secara lebih terperinci dan lebih paham lagi menu-menu apa aja sih yang terdapat di dalam PowerPoint dan dapat mengaplikasikannya dengan baik. Nah, mungkin ini saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.